Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Taufik di channel TR33. Ya, di video kali ini kita akan ganti footstep si Giselle. Nah, tapi di sini gue pakai Bonamichi punya GSX R150 ya. Oke. Yo, jangan mana-mana, jangan di skip ya. Serat. Oke guys, jadi ini gue jelasin dulu ya part-partnya apa aja. Ya, oke guys, jadi ini sebenarnya punya GSX R150 dan ini kalau kalian ngikutin channel gue itu, ini gue udah punya dari lama banget. Awal banget gue punya GSX R150. Nah, ini kita langsung aja jelasin ya apa aja. Nah, dan ini gue dulu pernah jatuh ya, kalau kalian ingat di video gue nih, tuh ada bekas jatuhnya dan ini masih aman. Oleh karena itu makanya ini gue beli juga footpadnya ya, footpack ya, footpacknya. Nah ini 100 ribuan, beli 200 ribu ya. Ini gue ganti yang baru. Kalau di GSX R600 itu si Giselle dia nggak bisa pakai ini ya, soalnya kutikannya itu dia nempel ke depannya, jadi nggak dipakai nih. Makanya gue di sini beli punya Bipro nih ya. Tuh balik sering. Nah punya Bipro. Nah ini gue belum tahu juga bisa kepasang apa enggak. Nanti kita lihat aja. Nah, fun fact nih, sebenarnya ini tuh lubang 2 ini sama lubang di frame GSX 600 itu sama. Cuma nanti bakal terlalu dalam, jadi makanya ini gue akalin. Kalau kalian lihat di sini ada bekas di di bubut ya namanya ya. Ini lubangnya gue panjangin ya. Ntar bakal gue jelasin. Nah, ini gue jelasin dulu yang tadi gue bilang. Yang tadi gue bilangin, jadi dua lubang ini tuh sebenarnya ini tuh match atau sama persis dengan lubang 2 ini yang ada di frame-nya GSX 600 ya. Nah, jadi ini kalau dipasang di sini tuh kompatibel PNP ya, tanpa harus diedit. Cuma ini kalau gue pasang di sini, ini kan dia posisinya di belakang nih, posisi platnya. Nah, dia itu ada dratnya, sedangkan di sini itu dia nggak ada dratnya. Jadi kalau di GSX 150 itu colok bautnya, dratnya ada di frame. Nah kalau di sini colok di frame-nya, dratnya ada di plat kayak giniannya gitu ya. Jadi kalau gue pasang ini di sini bisa, tapi harus pakai mur baliknya. Nah cuma di sini tuh perfect fit banget nih. Di sini gue nggak bisa masukin mur ataupun kunci-kuncian buat ngencengin murnya. Makanya gue bikin jalan yang gampang aja di sininya, gue bubut ya supaya ini bisa dipasang di sini. Ya, oke, ini langsung kita pasang aja ya. Nah, ini yang gue bilang tadi platnya. Nah, di sini tuh ada dratnya, makanya kalau ini difungsikan sebagai ini di balik sini dia bisa sebenarnya. Jadi lubang ininya tuh sama persis sama ini. Cuma karena di sini ada dratnya, di sini nggak ada, jadi susah. Makanya ini gue akalin supaya ini bisa pasang di sini gitu, ya. Nah, ya langsung kita pasang aja. Jadi sekarang ngerakit-rakitnya kayak gininya gue bisa sambil ngomong soalnya ada mic. Kalau sebelumnya pasti gue bikin jadi time lapse. Sekarang kita bisa sambil jelasin. Jadi ini jangan pernah kalian tuh masang ginian kencang banget. Cukup pakai tenaga yang tidak terlalu kencang. Ini sebenarnya bisa juga gue nggak pakai spacer ya, jadi dilangsungin, cuman bakal jadi ke dalam. Ini gue ngatas dulu kalau di luar gimana ya. Nah lanjutnya kita akan masang footpacknya. Ini sebenarnya gue pengennya nggak ngubah posisi awalnya ya, jadi soalnya ini dia kutikannya itu nempelnya di sini, jadi gue nggak bisa ngubah kecuali gue pasang yang ini nih. Cuman ini begitu gue telaah lagi ini harus ngastem dudukan di sininya, jadi kita harus bikin bushing baru, terus dia ngebaut ke sini, baru gue bisa ngatur nih ininya mau sejauh apa. Nah karena sekarang nggak bisa,
Jadi gue pakai yang ada aja, dan gue bakal pakai ergonomis yang awalnya ya. Awalnya di sini. Nah, jadi gue ngincer supaya ininya sama kayak itu di sini lah ya. Nah, ini kita buka dulu. Ini bekas gue jatuh dulu di sentul kecil ya, jatuhnya bukan jalan raya. Alhamdulillah. Jadi ini kita buka dulu. Ini gue udah nyari sebenarnya Bonamichi ada nggak spare partnya, nah dan itu nggak ada. Jadi ya udah kita pakai yang universal aja, sama soalnya gitu. Paling bedanya di sini aja nih. Kalau di sini kan ada lubang coakannya. Nah, di sini coakannya beda ukuran, jadi nggak masuk plug gitu, tapi bisa dipasang. Kita pasang dulu ya. Oke, jadi sisi kiri sudah kelar ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi gue di sini nggak pakai spacer nih, yang tadi gue bilang, yang nggak gue pasang ya. Jadi langsung aja ke sini. Nah, jadi seperti ini deh. Gimana menurut kalian? Jadi simple sih. Tadinya kan kalau pakai ini, pakai yang ori, kupingannya gede banget ya. Kupingannya jadi kecil, jadi warna hitam full. Coba kita lihat dari jauh gimana. Dari jauh seperti ini ya. Jadi tidak terlalu terlihat kalau ada footstep. Ya, itu sangat minimalis. Ada bocil berisik banget. Ya udah, ini kita bakal kerjain sisi satunya ya. Tuh. Satunya. Nah, ini bakal agak tricky karena dia ada remnya nih. Ini gue belum tahu nih kompatibel banget apa enggak. Cuman harusnya bisa. Kalau nggak bisa pun nanti bakal gue custom ya. Oke guys, jadi motornya gue pindahin ke sini supaya kelihatan. Ternyata dari sisi sana sangat gelap. Kita akan pasang yang remnya. Nah, gue cuman belum tahu nih bakal ada trouble apa enggak. Jadi ya, well sih. Yuk kita buka dulu ya. Oke, kita buka dulu ini yang apa sih namanya, kupingannya ya namanya. Gue nggak tahu namanya apalah pokoknya. Susah juga. Wah, gila, hampir aja ini dol bautnya. Oke, ini baru kita buka ininya. Baru nanti ngelepasin apa tuh namanya, perkawat-kawatan itu. Di sini bakal ada switch remnya ya, nih tuh. Ini nggak bakal gue pakai soalnya di Bonamichi tidak bisa pakai switch rem ya. Jadi rem belakangnya tidak nyala. Itu umum sebenarnya bagi motor apa ya, motor dengan footstepnya diganti. Ya, jadi gue udah ambil tangnya ya. Ini kita buka dulu kunciannya nih. Kuncian ini kalau kelihatan nggak ya? Nah, inilah pokoknya nih. Kita jepit dulu. Nah, ini biasanya emang rada tricky ya itu ini. Terus dilurusin. Oke. Baru kita ambil ambil. Kita copot. Wih, copot wih. Cepat. Di Bonamichi dia udah tersedia giniannya, kunciannya dan apa sih namanya, rodnya. Jadi yang bawaannya tadi yang ini nggak dipakai lagi ya. Bismillah dulu ya, soalnya gue nggak tahu nih bisa apa enggak. Ini kita buka dulu nih, pasangnya belakangan. Oke. Fitting, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Iya. Ternyata tidak pas. Ini kurang panjang dikit ya. Tapi ya ntar kita ikat dulu aja lah ya. Oke guys, jadi ada sedikit masalah ya. Jadi ini dipasang ini perfect. Ternyata gue miss sedikit nih. Dia bautnya kurang panjang dikit ternyata lubangnya ya.
Yang ini mungkin bakal gue ikat aja pakai kawat nanti supaya nggak kemana-mana aja gitu, supaya nggak gerak-gerak gitu ya. Yaudah, ini kita pasang dulu aja ya. Oke guys, alhamdulillah sudah selesai. Jadi ini sudah sangat sore, sudah jam 5 lewat kayaknya. Ada sedikit masalah, tapi bisa. Tadi makanya videonya gue skip soalnya kameranya kepanasan. Jadi ya sudah selesai, sudah terpasang nih. Tapi ada tapinya ya. Akhirnya butuh juga yang namanya spacer nih. Kalau kalian lihat di sini, akhirnya gue pakai spacer lagi yang tadi gue udah lepas sebelah sana ya. Tadi gue nih ada slim mungkin gitu ya. Jadi kalau bisa nggak usah pakai spacer, kalau bisa mepet terus ke dalam gitu ya. Tapi ternyata tidak bisanya di mana? Karena di sini mentok nih ya. Nah, ini sudah sangat tipis sekali dengan knalpot ya. Sebenarnya gue bisa aja relocate knalpotnya ke belakang lagi, atau misalnya jadi side mount gini, cuma ntar videonya nggak jadi hari ini, jadi makanya posisinya bakal begini dulu ya. Ini ntar mungkin nggak tahu nih bakal gua terpasang apa enggak spacernya ya. Pasti usahain mungkin serapat mungkin ke sana ya. Cuman nggak tahu motornya bisa apa enggak. Knalpotnya sih yang bikin nggak bisa sebenarnya. Kalau misalnya knalpotnya nggak mentok nih, kesininya bisa nih. Nggak usah pakai spacer gitu ya. Cuman masalahnya mentok. Cuman ini knalpot juga gue nggak tahu nih ini bakal gue pindahin ke atas apa enggak. Soalnya di sini harus masang footstep lagi jadinya. Terus kalau beli hangernya pun hangernya tidak tersedia dimanapun, gue harus bikin jadi. Makanya ya udah, opsi terbaiknya adalah begini untuk sekarang ya. Ini di sisi ini. Terus selain ini kan trouble pertama ya, permasalahan pertama itu pakai spacer jadi nggak rapat. Nah yang kedua ternyata apa sih namanya, mounting master remnya ini beda dikit. Ternyata yang bawaan GSX 600 tuh lebih pivotnya lebih panjang dikit, jadi makanya di sini yang atas nggak pakai baut. Ini tadinya mau gue ikat, cuman ternyata begitu dikencengin dia ngerapet kan akhirnya di atas. Terus karena di sini ada cekungannya nih, cekungan silindernya, jadi dia nggak bakal mungkin bisa mengarah ke sono gitu. Jadi begitu ditekan aman ini. Ini aman sekali ya. Terus kita lihat sisi sebelah sana. Nah kalau sisi sebelah sini sih bisa dibilang tidak ada masalah apapun ya, semuanya lancar. Cuma tadinya di sini kan nggak pakai spacer, akhirnya jadi gue pakai ya, karena menyeimbangin yang di sana. Terus sama posisinya tadinya ini di bawah, ini gue naikin sedikit, naikin satu step sekali lagi karena yang di sana kalau di bawah mentok. Ya udah guys, ini kira-kira videonya sih udah kelar sampai di sini. Gue udah coba duduk dan ergonomisnya sebenarnya nggak jauh beda sama sebelumnya ya. Cuman ini jadi naik sedikit aja gitu footstepnya, jadi tapi enak. Nah cuma yang gue demen dari ini tuh karena dia gripnya ini nggak licin nih. Jadi kalau gue mau anggap track day gitu ya, ini lebih enak diinjek dibanding grip standarnya yang kayak gini. Ini tuh licin kalau di sepatu balap ya. Ini licin, kalau kita duduk berdiri di sini tajam, gak enak. Sebenarnya bagusnya sih gue beli footstep untuk GSX 600 ya, cuman sekali lagi motor langka, barangnya pun tidak ada di sini, tidak tersedia dimanapun. Dan kalau beli dari luar negeri bisa, cuman sekarang kan bea cukai lagi bermasalah, jadi gue males berurusan. Jadi gue pakai yang ada dulu aja, pakai punya GSX R150 ya. Ini sebenarnya kalau agak kepanjangan nih, ini bisa gue potong dikit sih, ini bisa dicepot nih plastik depannya, ini segini, cepot. Jadi biar lebih ramping sedikit. Tapi sementara gini dulu aja. Ya udah guys, kira-kira videonya ini aja ya. Masang footstep Bonamici GSX R150 di GSX R600 ya. Oke, yaudah, jadi itu aja videonya. Kalau yang baru mampir jangan lupa subscribe. Yang mau tanya soal produk ini atau soal GSX 600 atau footstepnya atau apapun, silahkan komen di bawah. Jangan lupa pencet like. Ya, yaudah, gua Taufik dari TR33 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.